Satu. Bagaimana kabarnya Bapak Adi? Alhamdulillah baik. Gimana Bu? Alhamdulillah ya Pak. Baik, kita dipertemukan di kegiatan ini. Sekarang kita akan melakukan praobservasi yang mana dilakukan sebelum kita melakukan observasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran agar Bapak lebih siap untuk melakukan pembelajaran. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya sampaikan kepada Bapak nantinya. Yang pertama, tujuannya kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa? Tujuan yang ingin saya capai itu ada 3 itu. Yang pertama yaitu mendefinisikan macam-macam bencana alam. Yang kedua, menstimulasi cara menghadapi bencana alam. Yang terakhir itu yang ketiga, menyusun puzzle gambar bencana alam. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Ya. Bagaimana dengan area pembelajaran yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi pada waktu observasi? Mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan yaitu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua Bu, yaitu keterampilan menulis rangkuman, menulis kata atau kalimat yang ada pada video yang telah saya buat. Berarti pada area ini ada dua aspek ya Pak ya. Yang pertama pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Saya ingin mendengarkan ya Pak ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas pas waktu observasi nanti. Baik, untuk strategi yang saya gunakan ada pembelajaran berdiferensiasi Bu, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif dan ekspositori. Untuk metode mungkin saya menggunakan diskusi kelompok yang tanya jawab dan juga mungkin penugasan. Oh iya. Di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensi dan yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Terus menggunakan model pembelajaran kooperatif dan ekspositori dan juga dengan metode yang digunakan metode diskusi kelompok. Kemudian anak-anak diberi tugas gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya yang akan Bapak pergunakan pada saat observasi nanti? Nanti saya menggunakan media pembelajaran itu mungkin saya menggunakan laptop Bu. Laptop untuk memutarkan video pembelajaran yang untuk anak yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian saya menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk mengetahui. Sudah dipersiapkan ya Pak ya? Kira-kira kita akan melakukan observasi. Insya Allah kalau besok bisa. Bisa ya Pak ya. Oke Pak. Setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi ya Pak yang dinamakan pasca observasi.
Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang kita berdua. Terima kasih waktunya, semoga kita observasi nanti kita berjalan dengan lancar. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk ketua kelasnya Wibi silakan dipimpin untuk berdoa. Selamat pagi Pak. Pagi. Semuanya, sebelum apapun yang kalian lakukan, usahakan berdoa terlebih dahulu. Oke. Buat pagi hari ini, oh ya, mana Pras? Ada yang tahu? Enggak. Yang dekat rumahnya siapa? Bisa. Pras mana? Enggak tahu. Ada yang tahu? Apa Bi? Tahu Pak. Enggak tahu. Apa Rizky sakit? Oh nggih. Iya, kita doakan teman kalian Pras semoga cepat sembuh agar bisa belajar bareng lagi sama kita. Amin. Oke, pada pagi hari ini sebelum Pandi mulai pembelajarannya, coba Pandi mau ngecek kalian fokus apa tidak buat pembelajaran ini. Jika Pak nanti kita main tepuk dulu aja. Lah, jika kalian Pandi bilang tunggal, tepuk satu kali nggih. Jika Pandi bilang ganda, tepuk dua kali. Coba tes. Tunggal. 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 Ganda. Ganda. Tunggal. Stop. Habis ini Pak Andi mau ambil satu atau dua anak yang tidak konsentrasi. Pak Andi panggil ke depan. Siap ya? Tunggal. Tunggal. Ganda. Tunggal. Oke, untuk sini toh. Ye. Sekali lagi kita carikan teman buat Mas Untung. Coba tunggal. Nah, sini. Pak Andim pengen bertanya sini buat kalian berdua. Kalian pernah lihat atau membaca buku ataupun melihat televisi bahkan di HP berita tentang bencana alam? Pernah? Untung pernah mboten? Mboten. Masa mboten? Coba kita simak di Husnil dulu. Berita apa nih yang pernah kamu lihat?
banjir. Nggih, bener. Pintar Mas Husnil. Tepuk tangan dulu buat Mas Husnil. Banjir itu termasuk bencana alam. Mas Untung enggak pernah lihat? Oh, coba Andin kembali mengingatkan kalian flashback kemarin. Turi, dusun kalian sendiri kemarin pernah terjadi bencana alam enggak? Pernah. Apakah? Angin puting beliung. Nah, itu termasuk bencana alam, ya. Itu namanya bencana alam. Diingat-ingat. Terus Pak Andi punya gambar. Mana tadi gambarnya? Nah, dari gambar ini silakan pegang, salah satu ngambil. Nah, contoh dari gambar kasih lihat temanmu. Ini yang dipegang Mas Husnil. Atas ini gambar apa ya? Tsunami. Bawain angin topan. Yang di bawah Mas Untung. Yang atas apa? Gempa bumi. Yang bawahnya longsor. Terus Pak Andi pengen tanya, satu kelas ini tadi sudah disebutkan Mas Husnil pernah lihat berita banjir. Oke, di sini enggak? Oh belum, Pak Andi belum melampirkan. Cuma melampirkan yang disebutkan tadi yang ada di sekitar kita, yang pernah kita alami. Kemarin sekolah kita termasuk terkena bencana, pohon depan kelas 2 roboh. Lah, yang seperti yang gambar dipegang Mas Husnil. Jadi kalian sudah pernah semua merasakan, melihat langsung bencana alam. Proses pas angin itu kalian di rumah toh? Tahu anginnya seperti apa toh? Nah, itu namanya bencana alam. Jadi kita harus berhati-hati. Cukup dulu. Tepuk tangan buat teman-teman kalian. Oke, terima kasih buat Mas Untung sama Mas Husnil, teman kalian tadi sudah memberikan penjelasan sedikit tentang pengalaman yang pernah mereka alami tentang bencana alam. Habis ini Pak Andin bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 4 anak. Satu kelompok 4 anak. Satu kelompok. Seperti kemarin sudah jadi. Terus Pak Andin kasih kalian penampilan video tentang bencana alam. Terus kalian per kelompok nanti tugasnya mencatat kejadian-kejadian apa yang terjadi di dalam video tersebut, dan nanti perwakilan dari kelompok tersebut yang Pak Andi tunjuk silahkan maju untuk menyebutkan apa saja kejadian yang ada di dalam video tersebut. Bisa dimulai ya? Coba perhatikan depan. Nah. Silakan diperhatikan sambil Pak Andim bagi kertas untuk mencatatnya. Silakan sambil diperhatikan videonya. Suaranya ada dengar apa tidak? Tidak, bentar. Ada yang lebih kertasnya? Bentar, suaranya. Silakan
juga bencana alam. Dan poin yang paling penting kita tanamkan pada diri kita sendiri adalah Silakan diperhatikan ada bencana apa saja di situ, dicatat. Nanti didiskusikan sama kelompoknya. terjadi akibat perubahan keseimbangan komunitas. Didiskusikan sama kelompoknya. Sekarang Jadi oleh campur tangan manusia loh. silakan cara masing-masing dulu boleh. Bahkan macam-macam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Diperhatikan. Zak, diperhatikan Zak. Ada kejadian apa lah itu kejadian apa diperhatikan dulu. Silahkan dicatat jika ada kejadian apapun itu di situ tentang kejadian bencana alam. Nah, itu ada kejadian apa lagi tuh? Silahkan dicatat. Dipahami. Banjir juga dapat diakibatkan oleh ulah manusia, seperti penembakan buasa liar yang mengakibatkan ketika terjadi hujan dengan volume yang sangat tinggi. Nanti kejadian itu bisa terjadi karena apa? Di situ alasannya ada. Banjir juga bisa terjadi karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di aliran sungai. Termasuk itu membuang sampah, menebang hutan. Banjir sebenarnya kita perlu ke tempat yang lebih tinggi seperti gunung atau bukit. Nah, Tempatnya mengusir ke tempat yang tidak terkena banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah bencana alam di mana akibat masa tanah dan batuan menuruni dari bukit atau gunung. Tanah longsor biasa terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit atau gunung. Dan aliran air kemudian menyusup ke rekan-rekan batuan. Dan semakin lama airnya semakin menggenang sehingga semakin berat. Dan akhirnya bencana tanah longsor pun terjadi. nah itu terjadi bencana apa itu? Alasannya tadi kenapa tidak terjadi? Atau lebih tepatnya ke tempat pengungsian. Ini terakhir untuk adik-adik. Kakak meminta adik-adik membuat sebuah clipping. Tetapi adik-adik ada yang mengetahui tidak clipping itu apa? Nah, di sini aku jelaskan sedikit ya. Clipping itu apa? Clipping merupakan suatu aktivitas atau kegiatan. Oke, sudah. Tadi sudah lihat videonya semua? Sudah? Sudah paham? Sudah paham? Silakan berhadapan-hadapan satu kelompok. 4 anak itu sampai ini berempat. Silakan. Menghadap ke belakang Vicky. Silakan bermusyawarah. Keluar menghadap ke belakang. Silakan menghadap ke belakang dulu. Nah, silakan berdiskusi. Tadi di situ ada kejadian apa saja? Disebutkan, dicari ada kejadian apa saja, terus penyebabnya apa. Nanti maju, panggil tunjuk per kelompok, nggih. Silakan, grup itu menghadap ke belakang. Nah, Lili silakan menghadap ke belakang, berdiskusi. Kursinya dihadapkan ke belakang. Bon. Andin kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi, nggih. Silahkan dibahas apa saja kejadian yang terjadi. Terus penyebab kejadian tersebut apa? Silahkan. Nanti Andi tunjuk dari kelompok tersebut untuk maju menjelaskan apa yang terjadi, apa penyebabnya. Untung, silakan berdiskusi, Roza. Haikal, silakan berdiskusi. Nanti Pak Andi tunjuk perwakilan dari kelompok, kalian bisa maju. Waktu tinggal 2 menit. Ya.
lagi nggih. Oke, sudah cukup 5 menit. Kelompok mana ya yang paling tunjuk ya? Kelompok 1 itu grupnya Haikal, kelompok 2 grupnya Iya, kelompok 3 grupnya Dila, kelompok 4 grupnya Sipa, kelompok 5 grupnya Rizky, 8 grupnya Sulis, kelompok 10 grupnya Bibi sama Erwin. Oke. Pandin tunjuk sekarang kelompok berapa ya? Oke, kelompok 10 grupnya Bibi sama Erwin, silahkan maju dulu. Apa saja tadi yang ada di bacaan boleh catatannya di bawah. Satu grup boleh maju semua. Yang baca satu, yang keras. Teman-teman ini perhatikan dulu. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian. Ini bebas now. Ini. Maju. Nah. Silakan diperhatikan dulu, dengarkan. Dari kelompok berapa? 10. Siapa saja sebutkan namamu? Bibi. Fahri. Aisyah. Satunya? Oke, Catherine. Silakan baca Bi. Apa yang terjadi tadi? Yang keras. Gempa bumi. Terjadi pertama gempa bumi. Karena lempeng bumi bergeser. Oke, tadi di video tersebut terjadi apa tadi ya? Gempa bumi. Lah, bisa terjadi gempa bumi kenapa? Karena lempeng-lempeng bumi terjadi pergeseran. Terus yang kedua, ada kejadian apa kan? Banjir. Kata kelompok kedua 10 terjadi banjir karena apa, Bi? Karena curah hujan yang tinggi dan terbangan bawaan tangan liar atau membuang sampah ke sungai. Bener Cak. Kalian jika tidak ingin terjadi banjir, maka dari itu membuang sampah di tempatnya, tempat pembuangan akhir. Jika sampah organik bisa kalian buat untuk pupuk. Jika sampah non organik bisa kalian kubur. Oke. Terus yang pertama itu, yang kedua setelah selain sampah penyebabnya apa tadi? Penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar. Di sini di desa kalian itu nuansanya nuansa hutan. Samping sekolahan, utara sekolah itu sudah hutan. Maka dari itu Pandin himbau dan ingatkan, jika kalian besar nanti jangan sampai menebang hutan secara liar. Karena penebangan hutan secara liar itu dapat menyebabkan banjir. Lah, itu kenapa, Pak? Karena jika hujan turun
dan pohon tidak dapat lagi menyimpan air hujan, maka air langsung terus mengalir. Jadi terjadilah bencana banjir. Terus alasan yang ketiga apa? Nah, kejadian yang ketiga itu juga tanah longsor. Berhubungan lagi sama banjir. Berhubungannya dengan apa, Pak? Nek wis banjir gede, terus tanah tandus, hutan-hutannya kalian, pohon-pohon sudah kalian tebang tadi, tanah akan terjadi longsor. Tepuk tangan dulu buat kelompok 10. Silakan kembali. Tepuk tangannya kurang keren. Coba kita tepuk salut. 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 Sekali lagi tepuk salut. 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 Nah, kita sudah perwakilan dari kelompok 10 tadi 3 kejadian alam, bencana alam. Yang pertama tadi apa, Cah? Apa? Oh, kurang kompak apa? Yang kedua? Yang ketiga? Maka dari itu, ayo kita bersama-sama menjaga lingkungan biar tidak terjadi bencana alam. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan tugas dari Pak Andim. Silakan ketua kelompok 1. Mas Riki bawa sini tugasnya, kertas tadi. Kelompok 2 bawa sini Riki. Kelompok 2 Mbak Lia bawa sini. Ayo Mas Riki cepat. Kelompok 2 Mbak Lia bawa sini. Kelompok 3 silakan kembali ke tempat. Kelompok 4. Kelompok 5 Lili sini. Kelompok 6 Mbak Sulis. Kelompok selanjutnya Mas Rifi. Bawa sini tugasnya. Bawa sini. Kelompok terakhir Mas Rizal. Bawa sini. Ye, bawa sini. Satu saja hasil dari musyawarah tadi. Terima kasih. Nanti Pak Andim nilai. Sekarang Pak Andim mau tanya. Semuanya menghadap ke depan. Kembali menghadap ke depan. Coba Pak Andim tanya, masih ingat enggak tadi belajar tentang apa? Kita tadi sudah melihat video, terus teman kalian sudah maju. Kita tadi belajar tentang apa ya? Bencana alam. Contohnya yang kalian pelajari tadi pertama apa? Banjir. Yang kedua? Gempa bumi. Yang ketiga? Tanah longsor. Coba Catherine, tadi banjir terjadi karena apa, Dok? Oke, betul. Membuang sampah di sungai sembarangan. Terus, iya. Kejadian kedua tadi apa? Gempa bumi kenapa? Geseran apa? Lempeng, betul, pergeseran lempeng bumi. Terus yang kejadian terakhir apa tadi, Bibi? Kejadian terakhir? Oke, tanah longsor. Tadi kamu apa? Gempa bumi. Bibi tanah longsor. Nenek tanah longsor kenapa, Bi? Nggih, penebangan hutan sembarangan. Lah, jadi di sekeliling rumah kalian pun nek menebang pohon
diusahakan, diiringi, diikuti dengan reboisasi penanaman pohon kembali. Jadi pada pagi hari ini tadi kita telah mempelajari tentang bencana alam dan alhamdulillah kalian sudah paham. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau sudah, Pak Andi mengakhiri, silahkan ketua kelas menyiapkan. Selamat siang Pak. Apabila masih ada yang belum paham, nanti ataupun besok bisa ditanyakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Muhammad, dan kita akan melanjutkan yang kemarin yang kita telah melakukan observasi, kemudian observasi di kelas kemarin, dan kini melanjutkan kegiatan yaitu pasca observasi, dan kini ditemani oleh Bapak pengajar penggerak saya yang yaitu Bapak Maufur. Terima kasih Bapak telah membersamai kami. Lanjutkan kemana ya Bapak Andi? Kemarin kan kita sudah observasi di kelas, dan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya lembutkan ke Bapak. Yang pertama, kegiatan observasi kemarin, bagaimana nih perasaan Bapak melakukan observasi kemarin? Kemarin setelah kita melakukan, mungkin karena belum terbiasa, saya merasa tegang, canggung, dan setelah dilaksanakan, alhamdulillah guru sudah mulai terbiasa dengan suasana. Alhamdulillah Pak. Mungkin itu manusiawi ya Pak ya, masalah itu. Dan kemudian langkah-langkah Bapak yang kemarin yang dilakukan. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan, dan juga siswa menguraikan hasil observasi video kami kemarin. Lalu area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan dari kemarin? Menurut saya itu alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan. Masih ada kekurangan ya Pak ya. Menurut Bapak, kekurangan atau mungkin kendala yang Bapak hadapi pada kemarin proses pembelajaran apa ya Pak?
kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya Bu, tentunya mungkin dialami oleh guru-guru lain juga, nggak cuma saya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan tersebut, artinya masih ada beberapa siswa yang belum aktif. Karena mungkin ada berkelompok ya Pak ya, mungkin ada yang kelompoknya lebih banyak kan, biasanya ada yang tidak cukup, makanya diikutkan yang kelompok yang selanjutnya itu, jadi kurang maksimal ya Pak. Tapi menurut saya tujuan pembelajaran Bapak sudah terlihat kok Pak, mengidentifikasi macam-macam bencana alam, kemudian sudah terlihat, terus simulasi cara menghadapi bencana alam dengan benar ya sudah terlihat, terus Bapak juga escalating sudah ada kemarin, jadi anak-anak terlihat hidup di kelas. Mungkin itu umpan balik dari saya Pak, saya masih buat Bapak. Mungkin umpan balik dari menurut Bapak Manggur. Ya, terima kasih mungkin dari saya mengucapkan dari semua kasih. Saya nanti sudah bagus, sudah bertanya. Memang biasa kadang-kadang kita dalam menjalani sesuatu yang mungkin hanya amal atau mungkin baru biasa mengajar jadi observasi kan saja mempelajari teman kita itu tidak sanggup ada pegang ada grogi gitu karena itu harus karena kalau kita sudah biasa ya saja itu yang terbiasa sanggup ada grogi. Memang yang penting kita tingkatkan jadi memang ini kalau kita sudah nanti selesai daripada program berbuka ini kan hanya semacam apa ya, teori yang kita tahu itu memang dia sungguh-sungguh. Jadi nanti yang kita laksanakan yang nyata yang setiap harinya gitu itu ini tergantung pendidikan sendiri. Ini coba harap saja juga kita hanya apa bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Nanti dengan program ini ya kita diperkuat atau kita diperdalam bagaimana belajar yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan guru baik. Biasanya itu yang untuk kelanjutannya membuat terus ditingkatkan. Terima kasih Pak sudah membersamai kami dengan sudah berjalannya observasi kali ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.